Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Bunga dengan nomor NIM 20231436615 dari kelas 2Q dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila, dosen pembimbing Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya Sarjana Agama, Magister Pendidikan, dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Namun, di balik 5 sila tersebut terdapat sebuah sistem filsafat yang mempengaruhi dan mengikat semua sila-sila tersebut. Dalam konteks ini, kita akan membahas 6 subtema terkait Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, membedakan antara pengetahuan, ilmu, dan filsafat. Pengetahuan adalah informasi dan fakta yang kita peroleh tentang dunia sekitar kita. Ilmu adalah pengetahuan yang diorganisir dan dikembangkan melalui metode ilmiah yang sistematis. Sementara itu, filsafat adalah pemikiran mendalam tentang hakikat dan makna kehidupan serta pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang dunia dan manusia. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri berpikir ilmiah filsafat. 1. Didasarkan pada observasi dan pengalaman yang akurat. Kedua, menggunakan metode kritis, rasional, dan logis untuk menganalisis dan memahami fenomena. 3. Berusaha mencapai pemahaman yang universal, abstrak, melampaui batasan konstekstual. Yang keempat, bersifat kritis terhadap klaim dan argumen yang tidak cukup dan kuat secara logis atau empiris. Kemudian selanjutnya yang ketiga, menganalisis Pancasila sebagai hasil berpikir secara ilmiah. Filsafat. Pancasila lahir dari hasil berpikir yang menggabungkan elemen-elemen ilmiah dan filsafat. Pancasila didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang kondisi sosial, politik, dan budaya Indonesia. Pemikiran ini melibatkan pengamatan terhadap realitas kehidupan masyarakat Indonesia, serta penelitian dan analisis tentang prinsip-prinsip yang dapat membentuk dasar negara yang adil dan berkeadilan. Dan yang keempat, mendeskripsikan bentuk dan susunan Pancasila. Sila-sila Pancasila berbentuk susunan hierarkis yang saling mendukung dan melengkapi satu sama lain. Selanjutnya yang kelima, mengintesa hakikat sila-sila Pancasila sebagai kesatuan sistem. Pancasila sebagai sistem filsafat tidak dapat dipisahkan menjadi sila-sila yang terpisah. Meskipun sila-sila memiliki arti dan implikasi khusus, mereka saling terkait dan membentuk suatu kesatuan sistem yang utuh. Selanjutnya yang keenam, yang terakhir, mengevaluasi bentuk dan susunan Pancasila yang bersifat hierarkis, piramidal, dan saling mengkualifikasi. Sila-sila Pancasila yang saling mengkualifikasi satu sama lain artinya tidak ada satu sila yang lebih penting dari yang lain. Mereka saling memperkuat dan saling melengkapi, membentuk dasar yang kokoh untuk membangun negara yang adil dan berkeadilan. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Penting untuk membedakan antara pengetahuan, ilmu, dan filsafat. Berpikir ilmiah, filsafat memiliki ciri-ciri seperti penggunaan metodologis, kritis, rasional, dan logis, serta upaya mencapai pemahaman yang universal dan abstrak. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.